Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Safdal dengan NIM 23161420110092 dari Prodi S1 Keperawatan kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kewarganegaraan. Materi pertama yaitu dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak dalam demokrasi dalam mempersiapkan demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, materi yang kedua adalah dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Yang pertama yaitu ada dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua yaitu ada dasar yuridis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga yaitu dasar sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Materi ketiga yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah tanda atau penanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang sifatnya pribadi atau personal. Contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan atribut lainnya yang umumnya disebut identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negaranya dapat dikenal dan dibedakan dari negara-negara lainnya. Materi keempat yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas, merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu nasionalisme dan patriotisme. Telah memudar di mana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk sendiri dan lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Yang keempat yaitu lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri dan lebih suka menyanyikan musik asing daripada lagu-lagu nasional dan daerah sendiri. Selanjutnya, materi kelima yaitu konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki bangsa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata dan bentukannya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan perubahannya. Materi terakhir yaitu materi ke-6, landasan integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, ada mode dalam integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Struktur kemaharajan berpusat di suatu tempat konsentris. Pertama adalah wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, yaitu di Pulau Jawa, Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudara konsentris. Yang kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom disebut dengan mancanegara dan pesisiran. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-30 dengan wilayah
rentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga yaitu ada model integrasi nasional Indonesia, merupakan proses berinteraksi bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Yang kedua yaitu pengembangan integrasi nasional. Faktor yang menentukan suatu tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Lama Anak Bukit Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung.